Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan dengan saya Ibu Ida Hamidah. Nah, untuk kali ini khususnya untuk kelas 12 OTKP, kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil ke dalam buku jurnal. Nah, untuk materi kali ini ada 3 hal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang pertama, kita akan membahas masalah penggolongan transaksi keuangan, kemudian pengelompokan akun, dan nomor kode akun. Itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai penggolongan transaksi keuangan. Ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat nggak apa itu transaksi? Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa transaksi itu adalah suatu kejadian atau keadaan yang mengakibatkan perubahan terhadap posisi keuangan perusahaan, yaitu perubahan terhadap harta, utang, dan modal. Karena itu harus diproses, mulai dari pencatatan sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi transaksi yang mengakibatkan adanya perubahan pada kas kecil perusahaan, baik dalam bentuk pengurangan kas kecil maupun penambahan kas kecil, itu akan dicatat pada akun kas. Nah, transaksi-transaksi yang dapat mengakibatkan adanya perubahan pada sisi utang, maka akan dicatat ke dalam akun atau rekening utang. Jadi, terdapat beberapa akun seperti ada akun kas, akun piutang, akun utang, akun perlengkapan, akun peralatan, dan sebagainya. Pada sistem akuntansi ini, menganut sistem pencatat ganda atau biasa disebut dengan double entry system. Hal ini berarti suatu transaksi yang terjadi akan dicatat sekurang-kurangnya dalam 2 jenis akun. Misalnya transaksi pembayaran utang. Ketika ada transaksi pembayaran utang, itu pasti menyebabkan perubahannya terhadap kas dan utang. Karena itu, setiap jenis transaksi pembayaran utang harus dicatat pada akun kas dan pada akun utang. Contoh transaksinya. Misalnya, membayar utang kepada toko ABC sebesar 2 juta rupiah. Perhatikan dari transaksi ini, membayar hutang. Ketika ada transaksi membayar utang, berarti di sini ada 2 akun yang harus kalian catat ke dalam jurnal. Yang pertama ada akun utang. Yang kedua akun kas. Jadi ketika membayar utang ada 2 akun, yaitu akun utang dan akun kas. Untuk akun utang, karena kita membayar utang, otomatis utangnya kalau kita bayar, utang kita akan berkurang. Utang berkurang, maka dicatat di sebelah debit. Kas, uang kas diambil untuk membayar utang, berarti uang kas juga berkurang, maka kas akan dicatat di posisi kredit. Jadi pencatatan ke dalam jurnalnya adalah utang usaha di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas dicatat di kredit sebesar 2 juta rupiah. Berikutnya kita bahas tentang pengelompokan akun dalam buku besar. Akun-akun yang terdapat dalam buku besar itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Ingat, di sini ada 5 kelompok perkiraan atau 5 kelompok akun. Yang pertama ada kelompok akun aktiva atau aset, atau yang lebih
supaya kalian lebih memahaminya, jadi aktiva itu adalah harta atau kelompok harta. Yang kedua, kelompok akun utang. Ketiga, ada kelompok akun modal. Keempat, kelompok akun pendapatan. Dan yang kelima, kelompok akun beban atau biaya. Berikutnya, nomor kode akun. Nomor kode akun atau yang biasa disebut dengan kode akun merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan kas. Dalam akun ini terdapat beberapa akun yang dikelompokkan sesuai jenis nama akunnya. Ibu akan berikan contoh. Misalnya untuk akun harta. Harta kita itu ada di nomor 1 atau nomor pertama. Harta kita bagi dua. Yang pertama ada harta lancar, yang kedua ada harta tidak lancar atau sering disebut dengan harta tetap. Nah, untuk harta lancar berarti cara penulisannya perhatikan bagian untuk harta lancar yang pertama, ibu ulangi lagi, yang pertama harta lancar, yang kedua ada harta tetap atau harta tidak lancar. Nah, harta lancar berarti kodenya untuk penulisan kode akunnya berarti harta lancar itu 1. Nah, untuk harta lancar kita bagi lagi. Misalnya di sini ada kas dan surat berharga. Kas itu nomor 1, yang keduanya ada surat berharga. Maka kode akun untuk kas berarti 111. Sedangkan untuk kode surat berharga berarti 112. Nah, untuk harta tidak lancarnya atau harta tetap misalnya ada, kita tulisnya dengan kode 12. Nanti dibagi lagi untuk harta lancar, untuk harta tidak lancar atau harta tetap itu ada tanah, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja untuk bagaimana membuat nomor kode akun. Silakan kalian perhatikan untuk nomor kode akun. Tadi ingatkan kelompok 1 itu adalah, nomor 1 itu adalah untuk harta atau aktiva. Untuk 11 harta lancar. Ya, untuk 111 tadi kan sudah Ibu jelaskan itu berarti kas. Nah, untuk kas dibagi lagi. Di sini ada kas umum, kas kecil, dan selisih kas. Nah, untuk kas umum berarti 111 itu untuk kodenya. Kemudian kas kecil kodenya 1112, selisih kas 1113 dan seterusnya. Silakan kalian perhatikan untuk kode akun ini. Untuk yang kelompok akun yang kedua yaitu utang. Contohnya di sini utang juga terbagi dua, ada utang lancar dengan utang tidak lancar atau utang jangka panjang. Atau bisa juga disebut dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang. Utang lancar berarti 21, utang jangka panjang berarti 22. Ingat, setiap akun untuk akun utang berarti diawali dengan angka 2. Dan untuk akun harta berarti diawali dengan angka 1. Yang ketiga, kelompok akun modal. Berarti untuk akun modal selalu diawali dengan angka 3. Karena tadi Ibu memberikan contohnya 4 digit, berarti semua akun ada 4 digit atau 4 angka. Kemudian yang keempat, nomor akun untuk pendapatan. Jadi pendapatan berarti diawali dengan nomor atau
angka 4. Itu untuk pemberian nomor kode akun. Kemudian yang kelima, nomor akun yang kelima yaitu beban. Di sini sudah Ibu beri kode akunnya masing-masing. Jadi semuanya ada 4 angka atau 4 digit. Jadi untuk akun beban berarti harus diawali dengan angka 5. Misalnya di sini ada beban gaji, berarti kode akunnya 5101 dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas mengenai mekanisme debit kredit pada jurnal. Jadi sebelum kita membuat atau mencatat transaksi ke dalam jurnal, harus kalian pahami bagaimana cara menentukan debit kredit pada jurnal. Kalian masih ingat kan? Ini pelajaran di kelas 11 juga sudah Ibu sampaikan. Jadi Ibu mengingatkan kembali bahwa untuk menentukan debit kredit pada jurnal ini, ya, ingat kalian harus mengingat kembali bahwa di dalam akuntansi itu ada 5 kelompok perkiraan. Tadi untuk harta itu selalu nomor 1, utang nomor 2, 3-nya beban, 4 pendapatan, dan 4 pendapatan, 5 beban. Nah, di sini jika hartanya bertambah, maka dicatat ke dalam jurnalnya pada posisi debit. Sebaliknya, kalau hartanya berkurang berarti ada di kredit. Yang kedua, utang. Utangnya bertambah berarti ada di kredit. Utangnya berkurang sebaliknya ada di debit. Kemudian yang ketiga itu untuk akun modal. Jika modalnya bertambah maka dicatat pada posisi kredit. Jika modalnya berkurang maka dicatat di posisi debit. Kemudian yang keempat itu pendapatan. Jika pendapatannya bertambah maka dicatat pada posisi kredit. Jika pendapatannya berkurang maka dicatat di posisi debit. Dan yang kelima, beban. Jika bebannya bertambah maka dicatat pada posisi debit. Kemudian jika bebannya berkurang maka dicatat pada posisi kredit. Jadi setiap transaksi itu akan mengakibatkan perubahan pada akun, dan akunnya itu ada yang bertambah, ada yang berkurang, atau ada debit, ada kredit. Jadi debit kredit ini selalu berpasangan, tidak bisa dipisahkan, artinya ada debit berarti ada kredit. Berikut silahkan kalian simak contoh pencatatan transaksi pada jurnal. Misalnya di sini berikut transaksi yang terjadi pada Alia Salon selama bulan Agustus 2019. Sebagai bulan pertama pada kegiatan usahanya, di sini ada beberapa transaksi. Transaksi tanggal 1 Agustus diterima dari Nyonya Alia sebagai penanaman modal dalam perusahaannya berupa uang tunai sebesar 25 juta rupiah dan peralatan salon seharga 15 juta rupiah. Dari transaksi ini kalian catat ke dalam jurnal umum. Berikut pencatatannya. Jadi tanggal 1, ini perhatikan dulu bentuk jurnal umumnya. Ada 5 kolom. Yang pertama ada tanggal, yang kedua nama akun, kemudian ada referensi, debit, dan kredit. Untuk tanggal 1 berarti nama akunnya, karena tadi penanaman modal, Nyonya Alia menyerahkan uang tunai sebesar 25 juta rupiah dan peralatan salonnya 15 juta. Berarti kita catatnya di sini nama akun, kas dengan peralatan salon kita catat di sebelah atau di posisi debit. Kemudian karena untuk penanaman modal dalam usaha dalam kegiatan usahanya di bulan pertama, berarti kas dengan peralatan kantor itu sebagai modal Nyonya Alia dalam menjalankan usaha salonnya. Jadi total modal Alia sebesar 40 juta rupiah kita catat di posisi kredit.
Kemudian tanggal 2 Agustus dibeli perlengkapan salon secara tunai. Membeli perlengkapan salon secara tunai. Berarti uangnya kita ambil dari uang kas, kita gunakan untuk membeli peralatan salon. Logikanya, kalau uang kasnya diambil sebesar 2.500.000, berarti uang kasnya berkurang. Iya, betul. Jadi uang kasnya berkurang. Perlengkapannya bertambah apa berkurang? Ya, jadi peralatannya bertambah. Jadi di sini peralatan bertambah, uang kasnya berkurang. Nah, kita catat ke dalam jurnalnya. Berarti perlengkapan salon bertambah ada di debit, kasnya berkurang ada di kredit. Mohon maaf, Ibu lupa tadi tidak menuliskan kode akunnya. Kalau kode akun untuk kas berarti 111. Kalau untuk kas kecil berarti 1111. Ada 4 angka ya, atau 4 digit. Berikutnya tanggal 5, kita lihat transaksi tanggal 5. Diterima uang tunai dari pelanggan sebesar 1.750.000. Berarti Nyonya Alia menerima pendapatan. Artinya pendapatan Nyonya Alia bertambah. Kalau pendapatannya bertambah, berarti uang kas juga bertambah. Maka kita catat ke dalam jurnal. Perhatikan transaksi tanggal 5, kasnya bertambah karena pendapatan juga bertambah. Kas bertambah itu dicatat di posisi debit. Pendapatan bertambah kita catat di posisi kredit. Jadi setiap transaksi minimal ada 2 jenis akun yang harus kita tulis ke dalam jurnal. Kemudian kita tulisnya pasti setiap transaksi atau setiap akun itu ada yang di debit dan ada akun yang di kredit. Ini contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, untuk tanggal 7 sampai dengan tanggal 30, silahkan kalian coba kerjakan di rumah, ya, latihan. Tinggal kalian lanjutkan. Ibu sudah memberikan contoh sampai dengan tanggal 5. Ya, selanjutnya silahkan dikerjakan. Jadi untuk kesimpulannya bahwa transaksi itu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta atau keuangan perusahaan. Misalnya ketika ada transaksi menjual, membeli, membayar gaji, atau membayar biaya-biaya yang lainnya, maka itu termasuk transaksi dan harus dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, untuk administrasi transaksi ini adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan dengan pihak lain. Demikian pembahasan kali ini mengenai pencatatan transaksi penerimaan maupun pengeluaran ke dalam jurnal. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.